Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep dari statistik. Apa itu statistik, fungsi-fungsinya, jenis-jenis dari statistik, hubungannya dengan data, apa itu data, dan bagaimana cara menyajikan data dari suatu penelitian. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi, statistik itu adalah penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu persoalan. Bisa suatu persoalan, bisa juga suatu penelitian. Kalau kita belajarnya adalah di bidang akuntansi, berarti bagaimana caranya kita menyusun suatu data, menyajikan data, menarik kesimpulan mengenai suatu penelitian, suatu persoalan di bidang akuntansi. Itu adalah statistik. Gitu. Beda ceritanya kalau sudah ada tambahan A, yaitu statistika. Maka nanti pengertiannya itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita menyusun data, menyajikan data, hingga nanti sampai ke penarikan kesimpulan mengenai suatu persoalan atau suatu penelitian di bidang ekonomi atau akuntansi. Itu statistik dan statistika. Itu pengertian dari statistik dan statistika. Kita next ke fungsi dari statistik. Fungsi statistik itu ada banyak sekali. Untuk secara umumnya itu ada beberapa, diantaranya sebagai alat untuk menguji dari suatu validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, sebagai alat untuk menyajikan data, sebagai alat untuk menganalisis data, sebagai alat untuk menguji data penelitian, sebagai alat untuk melakukan penarikan kesimpulan. Jadi itu adalah fungsi dari statistik. Jenis dari statistik itu apa? Secara umum, statistik itu dibagi menjadi dua. Ada statistik deskriptif dan juga ada statistik inferensial. Oke, kita ke statistik deskriptif terlebih dahulu. Jadi untuk statistik deskriptif itu adalah statistik di mana dia menggambarkan ya atau yang berfungsi untuk menggambarkan data dari penelitian. Contohnya seperti apa? Contohnya itu statistik deskriptif seperti ini. Contohnya seperti ini untuk statistik deskriptif. Jadi di sebelah kiri ini ada tabel dan di sebelah kanan ini ada histogram. Jadi kalau statistik deskriptif itu berfungsi untuk dia sebatas menggambarkan atau mendeskripsikan dari data penelitian. Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, di tabel ini kita bisa tahu, oh untuk presentasi tertinggi itu ada di kelas interval 65 sampai 72,4. Itu dengan nilai presentasinya adalah 37%. Sementara untuk presentasi terendah itu terletak di kelas interval 50,04 hingga 57,4 dengan nilai presentasinya adalah 3,7%. Sudah sebatas itu saja. Jadi dia hanya mendeskripsikan, oh dari data ini ada berapa persen, oh dari kelas interval ini ada berapa persen, seperti itu. Itu statistik deskriptif. Beda ceritanya nanti kalau ke statistik inferensial. Jadi kalau di statistik inferensial itu dia tidak hanya menggambarkan suatu data, tetapi juga menganalisis, menguji hingga sampai melakukan penarikan kesimpulan dari data penelitian itu sendiri. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau dalam statistik inferensial itu seperti ini. Jadi salah satu ciri untuk statistik inferensial itu adalah dia mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Jadi misal kriteria atau rambu-rambu ya, rambu-rambu untuk melakukan penarikan kesimpulan gitu. Misalkan kalau di sini contoh kasusnya itu adalah
Ini ya, signifikansi. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka HU-nya ditolak. Ini adalah salah satu kriteria atau rambu-rambu yang ditetapkan. Oh, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka HU-nya ditolak. Oh, kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka HU-nya diterima. Baru setelah itu kita akan melihat tabelnya. Oh, ini untuk nilai signifikansinya, oh dia 0,02 yang artinya itu kurang dari 0,05. Karena dia kurang dari 0,05 maka HU-nya ditolak gitu. Sehingga nanti bisa atau dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan model inquiry dan hasil belajar mahasiswa menggunakan model pembelajaran langsung. Begitu. Itu untuk statistik inferensial. Jadi seperti itu perbedaan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Nanti di statistik inferensial nanti akan dibedakan lagi, ada yang namanya statistik parametris. Ya, statistik parametris ini sama statistik non parametris. Kalau statistik parametris itu adalah statistik di mana dia mensyaratkan ada beberapa syarat tertentu, salah satunya adalah distribusi datanya dia harus normal, terus nanti ada datanya harus homogen dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga datanya interval dan rasio seperti itu. Baru nanti kalau sudah memenuhi datanya kita sudah normal Bu, datanya kita sudah homogen, datanya kita sudah valid, datanya kita berupa data interval dan rasio, baru nanti kita bisa pakai yang namanya parametris gitu. Tuh, jadi kalau mau masuk ke parametris itu ada step-stepnya ya, ada syarat-syaratnya seperti itu. Ini salah satu syaratnya. Beda ceritanya kalau non. Kalau non parametris dia tidak mempunyai syarat, dia tidak ada syarat. Jadi apapun ya data penelitian apapun itu bisa masuk. Jadi mau datanya itu tidak normal itu bisa pakai non parametris. Biasanya nanti akan digunakan untuk data yang berupa data nominal atau ordinal. Itu tadi ya statistik inferensial untuk yang parametris sama non parametris. Next, setelah kita mengetahui perbedaan statistik deskriptif dengan statistik inferensial, terus statistik inferensial itu ternyata masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan non parametris. Baru kita masuk ke data. Jadi tadi kan kita sudah membahas ya, statistik itu adalah bagaimana cara menyusun data. Apa sih sebenarnya data itu? Data itu adalah kalau kasusnya ini adalah di bidang statistika ini ya. Jadi data itu adalah segala bentuk fakta atau angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi penelitian, suatu informasi persoalan di bidang akuntansi, di bidang ekonomi, tergantung kita mau menjadikan bahan itu bahan di bidang apa. Itu adalah data. Nah, data itu dibagi ada beberapa, bagaimana data cara memperolehnya, terus setelah itu nanti ada data menurut sifatnya, terus setelah itu nanti ada data menurut susunannya, terus ada juga data menurut waktu pengumpulannya. Oke, kita ke data bagaimana menurut cara memperolehnya. Oke. Menurut cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua. Nih, ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung. Jadi dia langsung terjun ke respondennya langsung, yang dia teliti langsung. Gitu. Jadi si peneliti itu memperoleh datanya itu secara langsung. Contohnya seperti apa?
Contohnya kalau di sini adalah ini adalah kuesioner. Nah, contoh dari data primer kuesioner, terus setelah itu wawancara, terus setelah itu lembar observasi kita mengobservasi gitu. Itu masuk ke kategori data primer. Beda kalau data sekunder. Jadi kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung ya. Jadi kita tidak langsung terjun ke lapangan. Jadi dapatnya itu lewat pihak tertentu. Itu misalnya kita dapat data dari BPS. Nah, seperti itu bisa dikatakan dengan data sekunder. Kalau di bidang akuntansi itu yang termasuk dari data sekunder itu adalah laporan keuangan. Itu bisa masuk ke data sekunder. Itu tadi data menurut cara memperolehnya. Nanti ada lagi data menurut sifatnya. Juga ada dua, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu seperti apa? Data kualitatif itu jadi dia kalau singkat pada jelasnya ya, pengertian singkat pada jelasnya itu adalah dia yang tidak menggunakan angka ya dalam pendataannya. Contohnya seperti ini, banyak mahasiswa Uniska yang memilih prodi manajemen atau mahasiswa Uniska yang memilih prodi manajemen sekitar 80%. Nah, seperti itu. Jadi belum ada angka pastinya berapa. Kalau beda kalau data kuantitatif dia menggunakan angka dalam menyajikan datanya. Seperti itu. Bedanya antara data kualitatif dengan data kuantitatif menurut menurut sifatnya. Itu. Kalau menurut susunannya itu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, ini contohnya kalau data tunggal. Jadi langsung ada 10, 95, 96, nah itu. 97, 98. Nah, itu data tunggal. Nanti kalau data kelompok itu biasanya ada kelas interval. Nah, ini nilai UTS kelas A3. Yang dapat 10 sampai 19 itu ada satu mahasiswa. Yang dapat ini 60 sampai 69 itu ada 20 mahasiswa seperti itu. Itu yang namanya data berkelompok atau bergolong ya. Gitu. Berdasarkan susunannya tadi ya ada data acak atau tunggal sama data berkelompok sama atau bergolong. Terus lalu jenis data yang terakhir itu adalah data menurut waktu pengumpulannya. Jadi berdasarkan waktu pengumpulannya data itu dibagi menjadi 3. Ada cross section, ada time series, ada data panel. Contohnya kalau di cross section itu adalah banyak waktu pada banyak objek pada satu waktu. Jadi objek yang diteliti itu banyak, tapi hanya satu waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah saya pengen meneliti tentang pengaruh text planning. Ya, saya ingin meneliti tentang pengaruh text planning. Udah, itu toh. Hanya satu objek yaitu text planning. Saya ingin meneliti pengaruh text planning terhadap manajemen laba. Nah, seperti itu. Jadi objeknya itu lebih dari satu. Ada text planning, ada manajemen laba. Pada satu waktu, hanya pada misalkan saya meneliti di periode 2018 saja, seperti itu. Nah, itu satu waktu. Itu yang dinamakan dengan cross section. Nanti beda kalau yang namanya time series. Kalau yang time series itu objek yang diteliti itu hanya satu, tapi periodenya atau waktu yang diteliti itu banyak runtut waktu seperti itu. Time series ya. Time series itu artinya runtut waktu. Contohnya saya ingin meneliti manajemen laba saja, manajemen laba dari suatu perusahaan, tapi mulai dari tahun 2000 sampai 2025. Nah, kayak gitu.
Itu jadi waktunya kan ada 2000, 2001, 2002 dan seterusnya sampai 2020, 25 gitu. Dengan objeknya itu satu, yaitu manajemen laba. Itu yang dinamakan dengan time series. Tapi kalau semisal saya ingin meneliti, sudah saya ingin meneliti pengaruh tax planning terhadap manajemen laba, terus setelah itu waktunya itu mulai dari tahun 2018 sampai 2025 misalkan. Nah, itu kan berarti kan udah banyak objek, objeknya itu sudah banyak, waktunya itu juga banyak, berarti itu masuk ke data panel. Jadi data panel itu perpaduan antara cross section sama time series. Itu adalah tadi ya jenis-jenis data. Kalau ini data menurut waktu pengumpulannya ada tiga, yaitu cross section, objeknya itu banyak tapi satu waktu. Time series, objeknya itu satu tapi waktunya yang banyak, runtut waktu. Atau data panel, perpaduan antara banyak objek plus banyak waktu, perpaduan antara cross section sama time series. Itu data panel. Itu untuk jenis-jenis data. Tuh. Next kita ke skala pengukuran data. Kalau di skala pengukuran data itu nanti ada 4 ya, secara garis besar ada 4 pengukuran data. Iya, ada 4 pengukuran data. Yang pertama itu ada data nominal. Data nominal itu adalah data yang berkategori tapi dia tidak berjenjang. Jadi dia sama rata dengan yang lainnya. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah itu adalah jenis kelamin. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki kan sama aja ya. Itu adalah data nominal. Dia berkategori, ada laki-laki, ada perempuan, seperti itu. Tapi dia tidak berjenjang. Beda kalau datanya adalah ordinal. Kalau ordinal itu adalah datanya berkategori, tapi dia berjenjang. Contohnya adalah tingkat pendidikan. Contohnya adalah tingkat pendidikan, kan berjenjang itu kan SD, SMP, SD kan beda ya dengan SMP, SMA, nah seperti itu berjenjang. Atau ukuran baju juga boleh. Dari S, M, XL itu kan berbeda ya. S dengan M dengan L, nah seperti itu. Itu untuk data nominal dan ordinal. Kalau data interval itu adalah data numerik. Ya. Contohnya adalah skor TOEFL, suhu, atau kadar kolesterol, nah seperti itu. Terus data selanjutnya, skala pengukuran data selanjutnya itu adalah data rasio. Data rasio itu adalah data numerik secara umum yang sering digunakan kalau di bidang akuntansi. Contohnya itu ada pendapatan, ada aset, terus setelah itu total hutang dan lain sebagainya. Itu kebanyakan dia masuk ke skala pengukuran data rasio. Itu macam-macam dari skala pengukuran data. Jadi kalau teman-teman mau melakukan uji analisis, uji statistik itu teman-teman harus tahu dulu skala pengukuran datanya itu apa. Apakah masuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kenapa demikian? Karena nanti kalau semisal teman-teman datanya adalah data nominal, nanti uji statistiknya juga uji statistik yang khusus untuk yang data nominal seperti itu. Kalau datanya adalah data rasio, demikian. Jadi nanti uji statistiknya untuk data yang rasio. Jadi nanti uji statistik itu ada banyak sekali. Kita harus tahu dulu skala pengukuran datanya kita itu apa, mau diuji untuk mengetahui apa, tujuan dari pengujian itu apa, baru kita bisa menentukan uji statistik yang terbaik itu pakai apa, seperti itu. Itu untuk skala pengukuran data. Terus ini merupakan ringkasan perbedaan antara data dengan statistik. Jadi kalau data itu masih mentah ya, jadi dia informasi yang kita kumpulkan. Kalau statistik itu nanti step selanjutnya sudah mengolah dan menganalisis data. Seperti itu.
Kalau fungsinya, data itu adalah sebagai bahan dasar untuk penelitian, kalau statistik itu sebagai informasi untuk menjelaskan dari hasil penelitiannya itu seperti apa. Jadi untuk kesimpulannya, data itu adalah input atau bahan mentahnya, sedangkan statistika itu sudah output ya, sudah melalui uji statistik. Kalau uji statistik itu berarti prosesnya, statistik itu berarti sudah outputnya atau hasil analisis datanya. Gitu. Kita tinggal menjelaskan dari hasil ini diterima atau ditolak dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Itu perbedaan antara data dan statistik. Oke. Sekarang kita ke bagaimana cara menyajikan data. Cara menyajikan data itu ada banyak sekali macamnya, ada tabel, ada grafik, ada diagram lingkaran, dan piktogram. Tabel itu juga banyak, ada tabel biasa, ada tabel kontingensi, terus ada tabel distribusi frekuensi, grafik pun demikian, ada yang namanya grafik garis, ada yang namanya grafik batang, ada yang namanya ogif, diagram juga demikian, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Itu. Nah, ini yang jarang dipakai ya, yaitu piktogram karena memang uh, kurang informatif gitu. Piktogram itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar. Contohnya seperti ini. Dari piktogram ini kita bisa membaca bahwa satu orang ini, kalau ada gambar satu orang ini adalah mewakili 200 orang. Nah, kan nanti kalau yang jadi masalah itu adalah nanti di tingkat pendidikan TK. Nah, ini kan gambarnya tidak utuh ya, gitu. Dan kita tidak tahu apakah ini itu mewakili tidak utuh ini mewakili 180 atau 150 atau hanya 100 orang. Gitu. Jadi kurang informatif gitu. Itu untuk penyajian data ya, ada berupa tabel, ada diagram, ada grafik, dan yang terakhir ini adalah piktogram. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.